Halo semuanya, saya Rizky Jasmine. Hari ini akan menjelaskan salah satu sengketa internasional yang terjadi hingga saat ini, yaitu sengketa Pulau Daegu antara Jepang dan Korea Selatan. Wilayah suatu negara pada umumnya terdiri dari daratan, laut, dan udara di atasnya. Wilayah sebagai kesatuan geografis merupakan tempat bagi penduduk dan pemerintah suatu negara untuk melakukan berbagai aktivitas. Di dalam hukum internasional, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh batas wilayah negara tersebut. Artinya kedaulatan suatu negara hanya berlaku di wilayah negaranya saja, dan tanpa adanya wilayah, suatu negara tidak dianggap sebagai subjek hukum internasional. Oleh karena itu, harus ada kejelasan mengenai wilayah dan batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Namun tidak jarang juga terjadi sengketa wilayah antara negara. Salah satunya adalah sengketa Pulau Daegu antara Jepang dan Korea Selatan. Pulau Daegu atau Takeshima terletak di tengah-tengah antara Korea dan Jepang. Pulau Daegu ini terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Soto dan Tengdo, yang secara harafiah dapat diartikan sebagai Pulau Barat dan Pulau Timur. Total luas Pulau Daegu adalah sekitar 187.453 meter persegi. Pulau Daegu atau Takeshima berjarak sekitar 134 mil laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil laut dari Jepang. Pulau ini sendiri merupakan pulau yang tidak layak huni, namun ada hal menarik di sana, yakni harus hangat dari wilayah selatan yang bertemu arus dingin dari wilayah utara di sekitar pulau, yang membuat pulau ini menjadi daerah dengan kekayaan laut yang melimpah dan juga mengandung banyak hidrokarbon. Latar belakang terjadinya sengketa Pulau Daegu ini adalah bahwa gugusan Pulau Karang yang oleh Korea Selatan ini disebut Pulau Daegu dan oleh Jepang disebut sebagai Pulau Takeshima sebenarnya adalah sengketa yang telah muncul sejak akhir Perang Dunia II. Sengketa ini kembali mencuat setelah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan dengan tegas bahwa secara historis maupun yuridis Pulau Daegu adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan ini tentu memancing amarah rakyat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau tersebut adalah pulau wilayah teritorial mereka. Begitu juga dengan kunjungan yang dilakukan Presiden Korea Selatan ke Pulau Daegu pada bulan Agustus 2012, yang dianggap rakyat Jepang sebagai penghinaan terhadap kedaulatan mereka di Pulau Daegu. Juga sebelumnya pada tahun 1996, Jepang dan Korea Selatan sama-sama mendeklarasikan lebar zona ekonomi eksklusif di Laut Jepang. Berhubung Laut Jepang adalah wilayah laut yang tidak terlalu luas, maka delimitasi maritimnya dilakukan berdasarkan perundingan bilateral untuk menetapkan batas zona maritim mereka di Laut Jepang. Perundingan antara Jepang dan Korea Selatan mengenai batas ZEE di Laut Jepang dilaksanakan pada tahun 1996 ini memunculkan kembali sengketa Pulau Daegu. Jepang dan Korea Selatan secara bersamaan mengklaim bahwa Pulau Daegu adalah wilayah teritorial mereka. Kedua negara juga menetapkan Pulau Daegu sebagai titik pangkal dalam menetapkan zona maritimnya di Laut Jepang. Karena adanya saling klaim dalam kepemilikan tersebut, sengketa Pulau Daegu ini menjadi penghambat dalam membuat perjanjian delimitasi Laut Jepang. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terus berlangsungnya perang klaim dan upaya-upaya penguasaan yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di Pulau Daegu. Persoalannya menjadi semakin rumit karena klaim dan upaya tersebut saling tumpang tindih yang menyebabkan tidak adanya batas wilayah yang jelas antara Korea Selatan dan Jepang di wilayah perairan sekitar Pulau Daegu ini. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai protes keras melalui demonstrasi Jepang dan Korea Selatan. Dan dalam hal ini, Jepang dan Korea Selatan sama-sama beranggapan bahwa sebagai pemilik Pulau Daegu, sehingga tindakan sekecil apapun yang dilakukan oleh Jepang di Pulau Daegu akan memancing kemarahan dari Korea Selatan, begitu juga sebaliknya. Alasan terjadinya sengketa adalah yang pertama, pada tahun 2007, Jepang dan Korea Selatan mengumumkan penemuan sejumlah besar deposit gas hidrat di wilayah Laut Jepang, tepatnya di Eleng Tsushima Basin atau daerah sekitar Pulau Daegu. Gas hidrat adalah kristal padat yang tersusun dari gas metana dan molekul air. Gas ini diperkirakan ada sebanyak 600 juta ton di bawah laut Jepang. Jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan energi bagi Korea Selatan selama 30 tahun. Korea Selatan telah merencanakan pengeboran dan ekstraksi komersial
pada tahun 2015. Meski masih dalam status sengketa, akan tetapi Jepang dan Korea Selatan terus melakukan eksplorasi di Laut Jepang dan menemukan sumber daya mineral lainnya. Selain itu, Pulau Dokdo juga menyimpan potensi pariwisata yang menjanjikan bagi pendapatan negara Jepang dan Korea Selatan. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata Korea Selatan, menunjukkan bahwa tahun 2012 saja, pengunjung yang mengunjungi wilayah laut di sekitar Pulau Dokdo melonjak hingga mencapai 200.000 orang. Jepang mengklaim bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah negaranya. Jepang mengklaim bahwa Pulau Dokdo sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan pada Pasal 2 Perjanjian San Francisco 1951 yang menyatakan bahwa Japan, recognizing the independence of Korea, renounce all rights, title, and claim to Korea, including the island of Quilport, Port Hamilton, and Daguerre. Jepang mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak kepemilikan dan klaim atas Korea termasuk Pulau Quilport, Port Hamilton, dan Daguerre. Berdasarkan isi pasal 2 tersebut, Jepang berpendapat bahwa Jepang hanya mengakui kemerdekaan Korea saja, sedangkan kewajiban untuk mengembalikan Pulau Dokdo kepada Korea itu tidak disebutkan di dalam perjanjian tersebut, sehingga Jepang beranggapan bahwa Pulau Dokdo tetap berada di bawah kedaulatannya secara sah. Dasar lain yang diberikan Jepang atas klaim kepemilikan Pulau Dokdo adalah Perjanjian Aneksasi Jepang atas Semenanjung Korea pada tahun 1910. Pada saat penandatanganan perjanjian aneksasi tersebut, secara otomatis wilayah Semenanjung Korea menjadi wilayah jajahan Jepang. Namun, ada satu yang dianggap Jepang penting untuk mengklaim Pulau Dokdo, bahwa pulau tersebut tidak termasuk dalam wilayah Semenanjung Korea, sehingga Jepang menganggap bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah yang tidak ada pemiliknya atau terra nullius. Selanjutnya adalah klaim dari Korea Selatan. Korea Selatan juga mengklaim kepemilikan atas Pulau Dokdo berdasarkan pada fakta sejarah yang ada. Korea Selatan mengklaim bahwa Pulau Dokdo berada di bawah kedaulatannya berdasar kepada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintahan Korea Selatan, yang menyatakan bahwa Dokdo pada awalnya merupakan suatu wilayah yang tidak ada pemiliknya yang dinamakan Usan-kuk dan telah bersatu dengan Korea Selatan pada masa dinasti Shilla pada tahun 512 sebelum Masehi. Pada tanggal 18 Januari 1952, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan Deklarasi Presiden Korea Selatan. Deklarasi tersebut menciptakan garis imajiner bernama Red Line yang membatasi wilayah Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang. Garis tersebut memberi konsekuensi bahwa sebagian besar wilayah Laut Jepang termasuk Pulau Dokdo berada di wilayah kedaulatan Korea Selatan. Setelah Korea Selatan mendeklarasikan garis Ri tersebut, Korea Selatan melakukan pembangunan mercusuar pada tahun 1954 di Pulau Dokdo, dan hingga saat ini Korea Selatan menempatkan petugas penjaga pulau dan melakukan patroli di sekitar pulau tersebut. Menurut Korea Selatan, kegiatan tersebut dianggap sebagai penguasaan secara fisik terhadap Pulau Dokdo dan memperkuat klaim bahwa Korea Selatan adalah negara yang berdaulat atas pulau tersebut. Klaim tersebut disampaikan oleh Korea Selatan. Klaim terakhir yang disampaikan oleh Korea Selatan adalah bahwa secara geografis letak Pulau Dokdo lebih dekat ke wilayah Korea Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlihatnya Pulau Dokdo dari Pulau Eulleungdo, sedangkan dari Pulau Oki, Jepang, Pulau Dokdo tidak terlihat sama sekali. Korea Selatan juga berpendapat bahwa jika ditarik suatu garis tengah antara Pulau Eulleungdo dan Pulau Oki, maka jelas Pulau Dokdo masuk dalam bagian wilayah Korea Selatan. Upaya penyelesaian sengketa ini yang sudah dilakukan adalah, yang pertama adalah Perjanjian Perikanan 1998. Pada tahun 1998, Jepang dan Korea Selatan menyepakati Perjanjian Perikanan atau The Fisheries Agreement di Laut Jepang. Sebenarnya perjanjian perikanan ini merupakan pengaturan sementara dalam sengketa Pulau Dokdo. Belum adanya batas maritim antara Jepang dan Korea Selatan menyebabkan terhambatnya kedua negara ini untuk menikmati hasil laut yang melimpah dari Laut Jepang. Oleh karena itu, Jepang dan Korea Selatan menetapkan zona perikanan eksklusif 35 mil laut untuk masing-masing negara, di mana kedua negara ini berhak untuk menangkap ikan dalam jumlah tertentu, yang selanjutnya diatur oleh Komisi Perikanan Gabungan atau Joint Fisheries Committee.
Selanjutnya, upaya lain yang bisa dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan adalah yang pertama, jalur diplomatik. Negosiasi telah dilaksanakan oleh Korea Selatan dan Jepang, namun tidak menemukan titik terang, sehingga ada baiknya negosiasi antara Jepang dan Korea Selatan membawa pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa ini. Contohnya adalah PBB. Selanjutnya adalah arbitrase. Forum penyelesaian yang dapat dipilih adalah pengadilan arbitrase permanen. Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui mahkamah arbitrase seperti yang terdapat pada bab 15 Konvensi Hukum Laut 1982. Jepang yang mengklaim bahwa Pulau Dokdo dulunya adalah wilayah Terra Nullius yang kemudian diokupasi oleh Jepang dan secara resmi memasukkan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya pada tahun 1905 adalah klaim yang lemah. Karena pada prinsipnya, dalam proses memperoleh wilayah negara melalui okupasi, ada dua unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu penemuan atau discovery dan pengawasan yang efektif atau effective control. Oleh karena itu, dalam sengketa Pulau Dokdo, klaim Jepang tersebut tidak cukup membuktikan hak kepemilikan atas pulau tersebut. Karena setelah Korea Selatan merdeka, Jepang tidak pernah lagi melakukan kegiatan apapun di Pulau Dokdo, sementara Korea Selatan yang telah melakukan berbagai kegiatan yang menunjukkan kedaulatan atas Pulau Dokdo sejak 1954 hingga kini, dan ditambah dengan berbagai bukti dokumentasi sejarah yang mereka miliki akan memperkuat posisi Korea Selatan. Selanjutnya adalah Mahkamah Internasional. Dalam sengketa Pulau Dokdo, Jepang menyatakan diri bersedia untuk berperkara di hadapan Mahkamah Internasional. Pada tahun 1954 dan 1965, Jepang terus berusaha untuk meminta Korea Selatan mengajukan sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Namun Korea Selatan menolaknya. Setelah Presiden Korea Selatan mengunjungi Pulau Dokdo pada bulan Agustus 2012, Jepang semakin gencar menyatakan keinginannya untuk mengirim nota diplomatik kepada Korea Selatan. Jepang bahkan tidak peduli lagi apabila tindakannya ini dapat merusak hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Sesuai dengan prinsip hukum internasional bahwa setiap negara yang berdaulat di dunia ini mempunyai kedudukan yang sama dengan negara berdaulat lainnya, sehingga pada prinsipnya tidak ada satu negara berdaulat manapun yang dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah ITLOS. Berbeda dengan Mahkamah Internasional yang berwenang untuk menetapkan status kedaulatan Pulau Dokdo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum internasional, penyelesaian sengketa melalui ITLOS akan menjadikan sengketa Pulau Dokdo menjadi sengketa delimitasi zona maritim dan bukan lagi sengketa tentang status kedaulatan Pulau Dokdo. ITLOS akan menetapkan delimitasi zona maritim dengan persetujuan Jepang dan Korea Selatan di Laut Jepang berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan menggunakan berbagai metode delimitasi zona maritim. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.